Ya, Shalom Aleichem, BSM Hamasya, damai sejahtera bersama Tuhan Yesus Kristus yang menyertai kita. Ya, di sini teman-teman kita kembali ada acara nih diskusi santai ya teman-teman ya. Jadi kita mengisi luang dengan Pak Iwan nih dari pihak Muslim, diskusi santai buat teman-teman semua, jangan emosi. Kita juga pengen mengedukasi ya. Jadi ya dengan Pak siapa satu lagi nih saya baca dulu Pak Nizar Alidrus. Ya, jadi sebisa mungkin kita kondusif ya teman-teman. Kita berdiskusi santai. Nah, sekarang kita serahkan dulu nih pada pihak saudara kita yang Muslim untuk bertanya. Ya, silakan Pak Nizar atau Pak Iwan. Silakan bertanya. Ya, silakan Bang Nizar. Pertanyaannya Pak, ini mungkin sudah klasik pertanyaannya. Mohon dijawab sebentar aja ini. Tadi definisi Tuhan di pemikirannya orang Kristen atau anggapannya orang Kristen itu tadi apa Pak? Iya, silakan teman-teman yang mau jawab. Saya jawab ya. Kami membedakan antara Tuhan dan Allah. Allah itu kita definisikan sebagai Bapa, sumber dari segala sesuatu. Sedangkan Tuhan adalah pengertian kepenguasaan. Kalau dulu dalam bahasa kita, Tuhan, sekarang ditingkatkan kalau yang Maha Kuasa disebut Tuhan, penguasa seluruhnya. Nah, kalau pengertian ini Anda sudah pahami, Tuhan tidak dikatakan pencipta di sini, tapi penguasa. Nah, jadi penguasa inilah yang harus Anda pahami, bedakan dengan Allah, ya kan, yang sebagai sumber dari segala sesuatu. Dia bisa memberi kekuasaannya kepada orang, kepada siapapun termasuk raja. Tapi tingkat kekuasaannya beda-beda. Termasuk kepada manusia diberi kuasa untuk menguasai bumi ini, dunia ini. Itu ada kepenguasaan pada manusia. Mengatasi binatang-binatang, tumbuhan, dan segala yang ada di bumi. Kita dibilang penguasa, tapi tidak maha kuasa. Itulah istilah Tuhan. Maka Tuhan dengan Tuhan itu sedikit berbeda, tapi sama sebenarnya esensinya. Karena Tuhan di sini, kita banyak tuan, ya. Siapapun bisa jadi tuan kalau dia memiliki kekuasaan pada sesuatu area atau sesuatu tempat atau suatu organisasi atau sebuah kerajaan atau sebuah pemerintahan. Dia bisa dibilang tuan karena dia berkuasa untuk menyuruh orang melakukan apa itu tuan. Nah, tuan di atas segala tuan kita sama kita bilanglah dia maha tuan, maka disebut Tuhan ada hal. Maka dalam bahasa Indonesia ada istilah maha. M-A-H-A. Maha. Artinya yang paling atas. Ada kata H di situ. Itulah yang diambil kata Tuhan itu. H-nya diambil jadi Tuhan. Harusnya Tuhan. Diselipkan di situ kata H. Itu. Walaupun secara tidak sadar. Ini opini sendiri apa berdasarkan data ini? Anda bisa tanya, tidak ada menarasikan yang seperti saya bilang. Saya bisa beropini karena apa? Kata Tuhan itu sendiri hanya itu diselipkan. Itulah disebut maha kuasa. Berarti Bapak harus baca template sebelum masuk Zoom ini. Kan tidak boleh menggunakan opini sendiri itu. Anda boleh bilang begitu. Cari saya referensinya. Bagaimana hak itu dimasukkan ke dalam kata Tuhan. Ayo. Cari referensi di dunia ini kalau ada. Anda jangan juga bilangkan saya salah. Saya sengaja memberikan ini. Dengar dulu. Saya memberikan gambaran ini supaya Anda tahu. Ya, bagaimana hak itu bisa masuk dari kata Tuhan itu menjadi nanti Tuhan. Nanti Kristen dulu menjelaskan Bang Hidar tentang pandangan Tuhan. Ini pandangan saya. Ini bukan pandangan semua orang. Ya. Ini adalah pemikiran saya yang sudah saya dalami. Ya. Anda terserah. Mau bilang ini opini saya sendiri silahkan. Tapi cari saya referensi bagaimana orang menyisipkan H itu di dalam kata Tuhan.
Kalau ada referensinya, saya ambil. Saya pegang. Tapi kalau nggak ada referensinya, jangan salahkan saya. Oke? Anda jangan bilang salahkan saya, salahkan saya. Anda cari referensinya. Kalau ada kata H itu diselipkan dengan dari T-A-U-An. Diselipkan kata H di situ. Kenapa? Coba cari referensinya kalau ada. Kalau nggak ada, jangan salahkan saya. Oke? Sekarang saya tutup dulu itu. Jangan mempermasalahkan itu. Yang jelas, sekarang ada kata dua. Tuhan dengan Tuhan. Ya, itu esensinya sama. Satu, Tuhan dengan batas kekuasaan, sedangkan Tuhan tanpa batas. Disebut Maha. Oke? Yang artinya itu di situ dulu kita pahami. Itu harus kita pahami. Ya. Ini harus dipahami. Lantas apa pertanyaannya lagi? Tuhan itu gelar ya? Ya. Oke. Gelar kepenguasaan. Ya, silakan Pak Nazar. Oke. Pak, my left, mohon maaf sebelumnya, salam saudara kita, saudara semanusia lah ya, saya katakan seperti itu. Jadi emang iya. Jadi emang saya tidak ingin mempermasalahkan tentang itu. Tapi emang tadi sebelum saya masuk ke sini, saya membaca dan tidak ada salahnya saya membicarakan seperti ini. Berarti kan tidak konsisten dong yang punya room ini kalau sampai ada orang beropini sendiri gitu loh. Tapi kalau Bapak suruh saya cari tentang pembicaraan opini Bapak tadi, ya ini kan cuman hal semata. Kita Islam juga ada kok Pak, yang lebih ekstrim lagi. Namanya kalau di Jawa itu manunggaling. Kaulo Gusti itu ya sama kayak pembelajaran Bapak ini. Cuman dia Islam. Itu lebih ekstrim lagi, menyatunya dia dengan Tuhan. Beginilah, begitulah. Maka ada ayat yang mengatakan dia itu Tuhan itu lebih dekat daripada urat nadinya. Nah, makanya kalau membahas tentang Tuhan, Bro Juni mengatakan yakni gelar ya. Oke, mungkin itu keyakinan dari umat Kristiani, dan di Yohanes 10:30 kan mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Nah, maksud satu di sini maknanya apa, Pak? Boleh jawab? Oke. Sekarang begini. Apakah pengertian satu ini Anda berbicara tentang bilangan atau tentang sesuatu hal yang lain? Angka, berupa angka, istilah kata satu. Atau ada sesuatu yang lain? Misalnya, saya kasih contoh. Kita, Indonesia, adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Kita dinyatakan satu, yaitu negara kesatuan. Asal kata dari satu. Satu bangsa, satu negara, satu bahasa, ya kan? Satu tanah air. Apakah satu itu dalam pengertian ini atau satu angka? Ayo. Jadi saya bahas satu-satu nih, supaya tidak konflik di situ. Supaya saya tahu pemahaman Anda tentang istilah satu. Silakan jawab, Pak Nizar. Oke. Sepemahaman saya tentang satu, kita Indonesia kata Bapak tadi satu kesatuan. Kalau yang saya dengarkan dari umat Kristiani, bahwasanya satu ini maksudnya dari ini bukan dia bersatu, juga bukan dia berpisah. Maknanya seperti itu. Nah, di sini kan saya bertanya, otomatis pertanyaan lebih pendek daripada jawaban. Jawaban pasti panjang. Maka di sini saya awam sekali untuk bertanya kepada Bang Mailef, maknanya dibenarkan. Maksudnya biar saya paham, bukan berarti di sini saya menantang, tidak. Saya ingin bertanya untuk menambah wawasan. Oke? Oke. Anda mungkin tidak mengerti arti kata satu di situ. Karena Anda berpikir Allah itu memang satu. Ya kan? Satu dalam pengertian bukan seperti satu yang kami anggap bukan salah satu pengertian satu berupa angka, berupa benda satu. Seperti kue, satu kue gitu, dua kue gitu. Dua kue ada dua kelihatannya. Kalau satu, ya satu kue gitu kan. Kalau Anda berpikir seperti itu, Anda salah.
pengertian Tuhan Allah itu seperti itu. Dia berbicara di situ esensinya. Karena Yesus tidak pernah menghilangkan esensinya, dia berasal dari mana. Dia adalah sang logos. Makanya tadi saya dalam pembukaan mengatakan Allah itu sumber, Bapa itu sumber. Jadi di dalam dirinya ada logos dan rohnya. Itu yang dinyatakan oleh Yesus. Bahwa dia satu dengan Bapa itu. Dari esensinya. Bahwa firman tanpa Bapa tanpa firman itu bukan Allah kami. Bapa tanpa roh itu bukan Allah kami. Karena Allah memiliki firman dan rohnya. Itu satu. Sejak zaman sebelum dunia ada. Dan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dia tetap satu. Itulah esensi satu yang kami maksud. Jadi kamu harus pahami pengertian orang Kristen seperti itu. Di sanalah esensinya dia satu. Lalu bagaimana Yesus tidak menyampaikan ini kepada Anda? Karena dia memang mengatakan, aku datang dari Bapa. Aku datang dan keluar dari Bapa. Ya kan? Nah, wujud logos itu ditunjukkan kepada kita seperti seorang manusia. Nah, kalau dia berkata begitu, dia berbicara esensinya. Paham? Karena banyak ada kalimat-kalimat juga yang mengatakan dia berbicara tentang esensinya. Jadi hal-hal begitu bukan hal yang baru. Aku tambahin dikit ya. Bro, jadi gini. Satu-satu supaya tertib di live lo. Iya. Bisa saya tambahkan, bro? Saya tambahkan ya. Pak Iwan, maaf Pak Iwan. Moderatornya saya Pak Iwan, tapi terima kasih udah ngebantu. Ya silakan Pak, Bro Dev. Untuk Bro siapa tadi ya, Bro? Tadi Bro siapa ya tadi? Kok sudah nggak ada dia? Bro Nizar. Ada Bang. Masih ada. Ada. Bro Nizar. Begini Bro, itu tadi kan penjelasannya mudah banget ya. Yang My Life jelaskan itu mudah banget. Sudah bisa kita paham dari sisi pikiran kita. Nah, begini Bro, supaya kita seragam dalam artian supaya Bro juga memahaminya dengan benar. Tergantung hati Bro, tapi memahami secara pikiran dengan benar. Begini, mengapa kata-kata di firman Tuhan dalam terjemahan bahasa Indonesia digunakan esa? Di dalam bahasa Indonesia itu ada 3 istilah yang terkait dengan dalam tanda kutip ruang dan waktu yang berkaitan dengan angka. Itu pertama esa, eka, sama tunggal. Ya. Kalau Bro lihat di bahasa Indonesia, eka itu digunakan di mana? Digunakan di Bhinneka Tunggal Ika. Eka. Eka itu tapi artinya kita juga menggunakan esa. Terus tunggal. Kenapa tidak digunakan tunggal? Nah, ini kan bahasa manusia, Bro. Nah, bahasa manusia ini, esa ini sudah dijelaskan oleh Bro My Life tadi. Ya, jadi yang Bro My Life jelaskan tadi itulah esensi dari angka itu sendiri yang kita gunakan di ruang dan waktu. Oke? Allah itu kan dalam tanda kutip ya, kalau kita memahami dengan jujur, dia menaungi ya, omnipresent, dimensi roh dan dimensi ruang waktu itu dilingkupi oleh dia. Dia ada di situ melingkupi semuanya, ada di Alkitab. Oke? Makanya kenapa istilah esa itu digunakan. Ya, penjelasannya sama persis dengan yang dijelaskan oleh Bro My Life. Jadi ada kata-kata yang diberikan kepada kita manusia. Tuhan memberikan kata itu kepada bahasa manusia supaya dia memahaminya. Jadi tidak boleh diorientasikan dengan angka bilangan seperti Anda menghitung. Ya kan? Itu tidak berlaku di dimensi ilahi. Jadi ada bahasa yang berlaku semuanya. Bisa di dimensi ilahi, juga bisa di dimensi ruang waktu. Nah, bahasa itulah yang diberikan kepada kita. Makanya kenapa digunakan esa, bukan tunggal, bukan satu. Ada sebabnya, Bro. Nah, ini, Bro. Jadi kita harus paham dulu supaya kita nggak berdebat kusir. Memahami apa yang dia maksud. Memahami apa yang disampaikan oleh Bro My Life tadi. Ya kan? Jadi bukan keberapaan Tuhan. Tapi kebagaimanaan Tuhan itu sudah dijelasin tadi oleh Bro My Life. Itu
tambahan saya supaya bisa enak nih, pengetahuan bisa bertambah. Terima kasih, itu aja. Kasih bro. Si Tuhan. Ya udah, Ya. silakan Bung Nazar. Iya, Bu. Yes. Bro Nizar? Iya. Bukan berarti bukan bilangan ya Bang ya, satu tuh Bang ya. Oh iya. Oke Bang, pertanyaan itu mungkin sudah detail dari Bang Bro My Life sama siapa tadi, saudara kita. Ya Bang, oke saya mengerti. Ini nanti ujung-ujungnya saya akan menyimpulkan Bang. Dan Jangan Anda menyimpulkan. Tidak boleh. enggak, belum. Masih ada pertanyaan lagi Bang, satu lagi Bang. Masih ada pertanyaan satu Enggak, lagi yang harus maksudnya dijawab oleh kalau Bang Anda Kristian. menyimpulkan, apa yang mau Anda simpulkan? Emang Belum Anda... Bang, belum final. Enggak apa-apa Ya. kan? Belum Bukan, final. Anda tidak berhak menyimpulkan apa-apa di sini. Anda bertanya, kami menjawab. Iya, saya akan bertanya, menyimpulkan pertanyaan tadi semua yang diomongkan Abang, saya akan bicarakan ya nanti. Iya. Oke. Nah, bukan Sekarang berarti ada lagi pertanyaan. Oke, pertanyaannya. Oke. Bapak, anak Bapak dan Roh Kudus itu penjelasan dari umat Kristiani itu apa, Bang? 3 itu. Apakah mereka bersatu? Apakah mereka beda? Apakah mereka bisa dipisah? Enggak, pertanyaannya gimana? Ulangi. Yang jelas. Anak Bapak dan Roh Kudus. Anak Bapak. Oh, Bapak dan Roh Kudus. Maksudnya anak Bapak Yesus gitu. Iya, putra. Saya juga disebut anak Bapak juga. Kami disebut anak-anak Allah. Orang yang dipenuhi oleh Roh Tuhan itu disebut anak-anak Allah. Nah, kekhususan kepada Yesus, dia disebut anak tunggal Allah. Berbeda dengan kita. Dia memang berasal dari Bapa. Dia adalah logosnya Bapa menjadi manusia. Dan Bapa itu pemilik logos itu dan rohnya. Ada di dalam diri Bapa, satu dengan Bapa. Masalahnya apa? Masalahnya apa? Enggak, bukan menanyakan masalah. Apa? Maknanya ini anak Bapak sama Roh Kudus ini maknanya mereka ini apa? Apakah berpisah, apakah bersatu? Bukan masalahnya, bukan saya tanyakan permasalahan. Roh Kudus itu adalah hidupnya Allah itu. Dilambangkan the life of God. Hidupnya Allah itu ya rohnya, dia memiliki roh. Sedangkan anak Allah itu adalah firman Allah yang ada dalam diri Allah. Itu keluar menjadi manusia. Makanya di Yohanes 1 ayat 14 dikatakan firman menjadi manusia. Maka dia disebut anak Allah. Maka Yohanes 3 ayat 16 dikatakan begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Apakah anak yang tunggal itu yang Anda maksud? Anak Bapa? Atau yang lain? Supaya ini jelas nih. Anda kan pemahamannya nggak lengkap. Kalau Anda pemahamannya lengkap, mungkin tidak seperti ini Anda bertanya. Anak Bapa. Maksud Anda bilang anak Bapa, anak Allah. Ya wajar lah Bang, saya kan awam, makanya saya bertanya. Iya. Makanya pertanyaan Anda sekarang diperbaikilah. Kalau memang Anda sudah dapat nih penjelasan dari saya. Sekarang, apakah pertanyaan Bapak itu ada kekeliruan nggak dari penjelasan saya ini? Anda masih mengatakan anak Bapak. Kenapa nggak ada anak Allah? Biasanya kan pada kenapa nggak anak Tuhan aja gitu ya? Kenapa nggak anak Tuhan aja? Kita gitu? tidak menyebutkan anak Tuhan. Agak salah pengertiannya nanti kalau disebutkan anak Tuhan. Lebih baik anak Allah. Itu lebih bagus. Oke. Kalau Anda menyebut pengertiannya Tuhan urut besar seperti yang disebutkan dalam perjanjian lama, Yahweh boleh. Tapi kalau Tuhan dalam pengertian kepenguasaan, dia tidak memiliki anak. Yang memiliki anak itu adalah Allah. Maka kami disebut anak Allah. Anak-anak Allah. Selalu begitu. Ngerti? Paham? Oke, paham Pak. Paham. Berarti anak Allah Pak ya? Anak Allah ya? Lebih cocok anak Allah. Lebih pas anak. Jadi pertanyaan saya diluruskan lagi. Apa itu anak Allah?
Bapa dan Roh Kudus gitu. Ya, udah saya jelaskan tadi. Mau tanya apa lagi? Oke, tadi berarti tiga tadi Roh Kudusnya belum tuh Pak? Roh Kudusnya belum. Bapa sama anak Allahnya. Roh Kudus itu hidupnya Allah itu. Oke, aku bantu ya. Manusia tanpa roh mati. Setuju nggak Pak Nizar? Bro Nizar? Gimana? Manusia tanpa roh mati. Oh iya, jelas. Setuju nggak? Iya jelas. Oh, ya. Moderator jangan bertanya dong. Memandu acara diberi kesempatan Bang Nizar untuk tidak apa-apa Bro Iwan. Iwan, tidak apa-apa. Ini nambah wawasan. Ini kan supaya menjelaskan ya, bagaimana. Betul, Bang. Kan oke, gitu. Biar pertanyaannya nggak berulang-ulang dong, Pak Iwan. Kan gitu. Enggak, saya tidak bertanya berulang-ulang kok. Saya bertanya sekali doang, tapi pertanyaan kalian itu loh yang memutarkan otak kita ini. Saya menanya sekali doang, bukan berulang-ulang itu, Bang. Iya. Oke, ada lagi? Bro Nizar, silakan. Silakan tadi dijawab, coba. Bro, tadi kan sampai Bro, saya tambahkan dikit, Bro Jun. Ya, silakan Bro Dev. Ya, jadi gini, ya. Pak Nizar, itu ilustrasi dari Bro Jun itu persis pas banget ya, supaya lebih mendekat. Jadi penjelasan dari... Kok dikatakan ilustrasi, itu, Pak? Pak, mananya ilustrasi itu apa, Pak? Coba Bapak share gini, jadi supaya bro paham, bisa membayangkan dari pikiran bro lebih mudah, penjelasan dari My Life tadi, diumpamakan bro berpikir mengamati manusia. Manusia di iman kekristenan di Alkitab terdiri dari 3 unsur. Ya kan? Roh, jiwa, dan tubuh. Oke? Nah, kalau Bro Jun menggunakan itu juga ada di Alkitab. Ya, di kitab Kejadian, itu firman Tuhan jelas. Baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi struktur manusia ini, itu sama serupa dengan gambar Allah, rupa Allah. Itu ada di kitab Kejadian. Ya, jelas banget kitab Kejadiannya. Ya, saya bacakan ya bro, supaya enak nih. Saya bacakan. Ya. Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah. Ya. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Oke. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ini jelas ya. Ya kan? Menurut gambar dan rupa kita. Jadi manusia itu kita bisa mempelajari Allah itu dengan rupa manusia. Manusia itu terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh, tapi dia satu. Pikiran kita, roh kita ada di dalam kita. Ya kan? Tubuh kita ya kita juga, roh kita ya kita juga. Oke, pikiran kita ya kita juga, nggak bisa itu dipisahkan, tapi bisa dibedakan. Itu bro, simple banget bro. Ya, itu dulu masukkan saya sedikit aja, nanti teman-teman yang lain bisa menambahkannya supaya bisa lengkap. Makasih itu bro. Oke. Terima kasih sudah menjelaskan. Tuh sangat detail ya Mas ya. Oke. 3 pertanyaan tadi mungkin sudah komplit. Saya akan menulis sebentar. Dan mungkin Bro Ikhwan dulu, saya akan menyimpulkan semuanya. Karena saya rekam, saya akan mendengarkan kembali. Bro Ikhwan coba ini dulu, tanya dulu. Saya akan menyimpulkan mungkin 5 menit ke depan. Ya, jadi tadi sesi bertanya dari Bang Nizar dan dari pihak Kristen memberikan narasi tentang konsep ketuhanan. Dan kalau bisa setelah sesi ini selesai, nanti pihak Islam diberi kesempatan memberikan narasi, khususnya Bang Nizar, tentang konsep ketuhanan di dalam Islam. Nanti selanjutnya dari pihak Kristen silakan bertanya. Ya, ini kita satu supaya tertib. Saya tidak melebar, tidak menjelaskan, karena tadi pertanyaan dari kita Bang Nizar ya. Shalom. Shalom Pak John.
Ya, Ya. ini kalau tadi Ikhwan bilang untuk menjelaskan konsep Islam kita nggak perlu gitu loh. Masalah ini kan roomnya kita dan Aliadrus juga kan yang bertanya. Oke, itu aja. Nggak apa-apa Pak, biar aja jelaskan aja. Nanti kita bertanya juga. Silahkan aja teman-teman Islam jelaskan konsepnya. Untuk menjelaskan apa fungsinya menjelaskan pada kita. Kita nggak perlu mengerti kayak gitu. Bukan Pak, namanya kan mereka bertanya, kita juga harus bertanya juga. Sama-sama Bukan. bertanya. Betul, tapi kan tadi yang saya tekankan tuh si Ikhwannya ingin menjelaskan konsep Islam di ini. Nggak perlu. Kita kalau mau bertanya saja. Ya, kalau kita langsung bertanya tanpa tahu penjelasan mereka, itu namanya menyerang tanpa data namanya Pak. Yang kita serang itu argumentasinya. Kita Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini Pak perang Jantimoti. biar fair to fair, Pak. Jantimoti. Biar fair to fair. Ya nggak apa-apa. Nanti kita bicara lah. bagian juga Pak Jantimoti. Enak-enaknya. Konsep Islam itu. Untuk apa? Kita juga bisa membaca kok. Kalau kita nggak mengerti, kita bisa langsung tanyakan. Coba moderator ditertibkan dulu itu. Ini kan di live diskusi. Ini di live ini. Jangan dulu masuk. Moderator berkuasa Iya. itu. Pak Jantimoti, saya kira gini ya, kita nggak apa-apa. Mereka mau framing apa, Oh ya it's sudah. okay. Atau mereka mau menyimpulkan seperti apa, ya nggak apa-apa. Tapi kan nanti kita ada bantahan tersendiri dan kita Bukan, yang aku saatnya permasalahkan kita menyimpulkan tuh. tentang seperti mereka. Yang saya permasalahkan, Iwan ingin Nggak apa-apa. Oh ya sudah, terserah kamu. Ya nanti gantian kan. Ada saatnya buat kita, Pak Jantimoti. Jadi nggak apa-apa supaya fair gitu kan. Saya ngerti sih. Nggak ada Pak Timothy keberatan maksud di mana-mana. itu, Pak John. Seperti itu. Pak John, ini kita ngobrol sedikit. Saya ngerti apa yang dimaksud Pak Timothy. Iya. Pemahaman dia sebenarnya ini memberikan bahwa pengertian mereka tentang Tuhan itu pasti berbeda dengan kita. Ya kan? Pasti. Dan kita tidak bisa memaksakan. Kita Ya. bentar Pak. Sini. Kita nggak bisa memaksakan pengertian kita kepada mereka. Kalaupun kita mau mengerti apa alasannya, kita sudah banyak. Iya, pemahaman kita mereka benar. Nah, jadi gini, ruang untuk kita bertanya sebenarnya nggak perlu kepada mereka untuk mengenai Tuhan mereka. Mereka pasti tidak akan mau terima. Kalau mau dibenturkan dengan konsep ketuhanan kita, ini kayaknya kurang pas. Karena nggak akan bakal ketemu, nggak akan bakal. Itu yang dia maksud Pak Timothy. Nggak bakal ketemu. Dan itu percuma gitu. Nah, bagi mereka mau jelaskan saja. Kalaupun kita nggak bertanya sih nggak apa-apa. Kita dengar aja penjelasan. Tapi kasih waktu, jangan terlalu lama. Biar mereka puas juga, jangan terlalu didiskriminasi. Iya. Ya nggak apa-apa. Kalau ada yang mau bertanya di pihak Kristen juga boleh. Nah, ini baru. Aku di sini. Lihat. Ya, ini baru bagus ini. Iya. Aku di sini pede kok. Kita di sini ada Mr. Apologet juga. Bentar Pak Frans. Di sini kita ada Mr. Apologet juga yang bisa mengcounter itu semua dari mereka. Jadi ya kalau mereka mau seperti itu kita bisa kok. Jadi nggak usah terlalu ambil pusing. Ini loh Bang. Saya percaya Ini loh, Bang. pribadi percaya. Sebentar. Saya percaya bahwa pendengar YouTube yang di siaran ini maupun nanti yang nonton, saya percaya pemahaman mana yang bisa diambil, yang bisa dipercaya dan diyakini. Gitu. Jadi Rojo, it's okay, nggak usah sorry, khawatir bentar. teman-teman. Listrik saya mati nih tiba-tiba, saya nggak tahu dari gedung kali. Nanti Oke. saya kalau lift nggak Moderator, apa-apa jadi ya. langsung saja Kalau lift ya, diberi tiba-tiba ya. kesempatan kepada Bang Nizar ya. Sebentar Pak Iwan, Pak Iwan sebentar Pak Iwan. Sebentar Pak Iwan. Ya, gimana Pak Maleh? Ya, listrik Potong saya kan? tiba-tiba mati nih. Ini masih baterai. Ya, nanti kalau tiba-tiba saya lift nggak apa-apa ya. Sorry ya, saya kasih tahu lebih awal. Ini Ya nggak apa-apa Pak Maleh. Ya, tiba-tiba mati. Nggak ya tahu oke. kenapa. Oke ya, dari gedung kali. Oke. Ya. Sekarang pemaparan dari
Bro Nizar gimana? Silakan. Interupsi. Oke, gini. Gini loh Bang. Kita di sini bukan mencari pembenaran Bang, bukan. Kita cari sejarah yang benar. Jadi kita haruslah berpikir bersangka baiklah sama kita orang. Karena kita orang nanti bukan menyudutkan abang-abang semua kok. Sekedar bertanya kok. Karena kalau sudah berpikir buruk di depan, semua ajaran agama pun tidak ada mengajarkan itu Bang. Curiga boleh. Tapi jangan sampai bicara publik kayak gini kan, jatuhnya kan cecar ini. Jadi jangan sampai pikiran seperti itulah. Janganlah. Karena kita juga punya keyakinan beda. Kita pengen tahu keyakinan saudara kita nonis ini bagaimana pengertiannya. Bukan berarti kita harus nanti Islam tuh begini definisinya Tuhan begini. Tidak Bang, tidak. Itu bukan saya kok. Ya lanjut, silakan bernarasi Bro Nizar. Ya. Tunggu Bang, belum selesai saya nulis ini sudah disuruh narasi. Oh, aku pikir sudah. Gimana? Apa kita harus nunggu atau gimana? Iya, bertanya aja. Sambil diskusi. Oke, ini ada Pak Frans nih. Interupsi. Tadi udah ada interupsi mulu. Silakan Pak Frans. Iya. Makasih Bro Jun. Saya hanya mau menangkapi apa maksudnya Pak John. Kita jangan terima pertanyaan dari Ikhwan untuk kita bertanya balik kepada Nizar. Itu salah. Jadi kita mau bertanya ya konsep kita sendiri. Jangan melalui Ikhwan. Itu maksudnya Pak John begitu. Ya nanti kita mau bertanya, kita konsep sendiri pertanyaan apa yang kita mau tanya. Jangan lewat Ikhwan kasih kita pertanyaan baru kita tanya ke Nizar. Ini kan salah. Iya begitu. Ya langsung lah. Iya. Tenang aja, di sini ada Mr. Apologet bisa menjelaskan kok. Tentang ketuhanan juga gimana. Kemarin kan sudah jelas itu ilmu kalam apa gimana. Ya makanya silahkan aja teman-teman muslim jelaskan. Nanti kita akan counter. Akan kita tanya. Yes. Silakan aja jelaskan Allah, keesaan Allah itu dalam Islam itu bagaimana. Nanti kita tanya. Bu Eni monitor. Boleh dikasih ke host Mr. Apologet? Oke, share data nanti. Tidur kali. Bu Eni nggak mungkin tidur lah. Sebelum ngasih host. Yang udah ngasih host bisa. Hewan ngomong dulu Hewan. Oke, saya monitor aja dulu supaya diskusinya kondusif. Takutnya teman-teman lain saya ngomong langsung diskusi ini tidak lanjut lagi. Saya berusaha menjaga diskusi ini baik. Atau gini Pak Iwan. Apa yang sudah kita bicarakan dengan Pak Alidrus, Alidrus ya. Itu Pak Iwan memahami nggak? Ya tadi dikatakan saya itu memahami, tetapi kan keyakinan kita itu berbeda. Apa yang dijelaskan pemahaman itu yang saya mau dapatkan. Apakah pemahaman itu sudah masuk nggak dalam pikirannya Pak Iwan atau belum? Ya kalau pemahaman itu sejak awal saya katakan saya itu memahami, tetapi secara iman dan akidah itu ya tidak ada yang tentu yang lebih baik daripada apa yang saya imani saat ini tentang konsep Islam. Tapi diskusi ini khusus saat ini sedang berlangsung ya, diawali oleh Bang Nizar, nanti seterusnya supaya tertib karena ini di live, biarlah nanti Bang Nizar yang akan menanggapi apa yang sedang kita bahas. Ya, jadi kita saling menjagalah supaya diskusi ini bisa berjalan dengan baik. Oke. Silakan. Oke, salam semuanya. Assalamualaikum juga. Kesimpulan saya, yang maha kuasa, yang menguasai ya berarti ya. Gelar, kata orang Kristen gelar. Kita akan bercerita tentang Yesus itu sendiri. Oke, kesimpulannya. Kalau memang Yesus itu yang dianggap Tuhan, tapi... Sebentar. Aku mau meluruskan kata kesimpulan.
sebenarnya nggak tepat ya kesimpulan, tapi narasi. Kalau narasi Oke, itu opini narasi. pribadi. Oke, Dan gini, Ya silakan bernarasi. pemahaman tentang Yesus kita belum panjang lebar loh. Ya, Kita Bang masih Nijar, berbicara tentang jelaskan saja keesaan. dari Enggak, literasi enggak. Ini kan Allah yang Esa itu. Firman menjadi pemahaman manusia. saya, Bang. Ini loh, pemahaman iya. saya. Nggak apa-apa, Pak Malek. Oke. Nanti kita counter lagi kalau Kalau gitu. di Silakan bernarasi. Kristiani kan Yesus itu disalib karena menanggung dosa. Tuh, Ya kita kan? belum bicara tentang itu. Enggak, Tadi. ini kesimpulan saya. Ini kan nanti larinya ke Enggak, penguasaan. emang tadi bicara tentang Tolong. salib. Kita nggak bicara tentang itu tadi. Kita dulu. Ini moderator kan aja. ini bisa ngambil kesimpulan teman-teman. Denger dong. Enggak Pak John, Pak Juni. Pahami dia mengutip kalimat kata-kata yang tidak kita bahas. Itu yang Iya. harus di ini. Nggak bisa. Dia menyimpulkan menurut pikiran dia sendiri, bukan simpulan. Kesimpulan apa yang kita bicarakan itu yang disarikan, bukan Iya, yang makanya tidak aku- bicarakan kita ambil. Makanya Kita tadi kan aku gini, kritik, Pak. Ya, Ini Pak. Bro Jun. Ini, Pak. Ini Pak. Jadi gini loh, Tolong didengar Oke. dulu Pak. Bro Nizar, Gimana? tolong. Gimana kita Pak, akselerasi ini? Iya, silakan Kalau bernarasi, begini tapi aja. dengan pembahasan yang tadi dong. Ini Iya, Begini, ujungnya teman. kok pasti lari ke situ kok. Ujungnya pasti Tapi lari kan ke belum dibahas. Tapi kan itu kan belum dibahas. Gimana? Fair nggak? Nggak fair kan? Iya. Ya, fair aja kan Muslim bertanya seharusnya pertanyaan Iya, tapi gini loh. Jawaban. Sebentar, Bro Nizar. Anda menyimpulkan atau kesimpulan Anda pribadi, yaitu narasi Anda langsung bernarasi tentang penyalipan. Ada nggak kita bahas penyalipan dari tadi? Nggak gitu, berdiskusi, men. Ya, bro ya? Iya. Nggak gitu. Jangan Jangan kayak gitu ya, bro ya? Bro, Maklum dia Bro masih Nizar. muda si Nizar ini. Ya. Nizar Jangan Alayuddin melompat. itu harus ikut Iya. peraturan di sini, bukan ini ya. Ayo, yang tertib, Tiba-tiba yang apa tertib. yang Ya, dibahas? Oke, bentar ya, aku tambahin dikit ya. Aku tambahin dikit ya. Oke. Aku tambahin dikit. Silakan, ya. silakan. Jadi, Tambahin. biar Ini kesempatan Bang Enggak, Nijar, ini aku- kesempatannya. Iya, ini aku cuma kasih masukan aja. Gini, kamu harus paham di dalam kekristenan membedakan konsep keesaan Allah dengan ada namanya kristologi. Ya. Kamu jangan masuk ke kristologi dulu. Kamu jelaskan dulu tauhid di dalam Islam itu bagaimana. Ya, kamu jangan bawa Yesus disalib lah. Nggak usah kamu jelaskan itu dulu. Jelaskan konsep tauhid dalam Islam itu bagaimana. Oh, Nanti maksudnya kami biar bertanya. bertahap gitu, Pak. Ya, Nizar. Iya. Bang Nijar. Ya, jadi Bang Nijar waktunya untuk menjelaskan tentang konsep ketuhanan Islam, tentang tauhid, tidak ada yang serupa. Itu Oke. jadi Itu lanjut. diimbangi dengan tadi narasi pertama dari Kristen, terus sekarang Islam. Lanjut. Ya, silakan Bang Ya. Nijar. Halo. Bisa. Tapi Oke. dia jelaskan dulu, silakan. Ini kan waktu. Enggak, tapi itu Bro Juni harus buka mute dia ini. Oke, Mr. Apology. Oke, Mr. Apology. Oke. Baik. Kamu bertanya apa? Tanya, saya siap jawab untuk tauhidan Islam. Kamu jelaskan dulu konsepnya. Masa saya langsung tanya yang nggak kamu jelaskan saya tanya Oh. gimana sih? Tadi Kamu kan jelaskan saya dulu. mulanya harus bertanya, harus ada pertanyaan, baru ada perjawaban gitu. Bukan begitu caranya diskusi. Kamu jelaskan dulu, presentasikan konsep tauhid dalam Kan Islam. dulu, Setelah itu saya Bang serang Nijar, argumentasi seperti tadi. kamu. Paparkan Nanti dulu argumentasi kamu konsep baru kita. saya serang. Ini request penjelasan. Ini gini loh. Sekarang Mr. Apologet pengen bertanya, tapi Anda menjelaskan terlebih dahulu, nggak salah dong. Oh. Oke, ya, gak apa-apa, gak masalah sih. Nah, Oke, tentang kearifan, kema'rifatullohan ini harus dipahami secara iman. Jadi kalau memang bukan karena imannya dia seorang bukan muslim ya, nonis katakan, dia tidak akan memahami Allah itu sendiri. Maknanya apa? Berarti orang yang mengimani Allah itu sendiri harus berdasarkan dengan iman. Jadi semuanya manusia, umat muslim di dunia, semuanya berdasarkan iman. Oh, kalau di Indonesia kan cuma membaca itu, tidak mentafsir, tidak mengkaji itu Quran, cuma dibaca tok. Makanya orang Islam itu banyak yang blunder kan, ditanya begini nggak tahu. Nah, kalau sampai tanyakan kepada orang yang mungkin tahu tentang ketauhidan itu, bisa menjawab. Karena apa? Berdasarkan dengan ilmu agamanya, berdasarkan dengan kitab-kitabnya. Makanya kalau ingin bertanya, disilakan.
Makanya sudah jelaskan ya, sedikit aja itu. Begitu aja penjelasanmu ya. Oke, saya tanya kamu ya. Kamu percaya bahwa Allah itu Esensi adalah zat? pertanyaan nggak dijawab ya. Iya. Itu kan narasi apa itu? Nah, coba percaya berdasarkan iman, terus penjelasan tauhidnya di mana itu? Nggak ada penjelasan sama sekali itu namanya. Ya. Beriman Jelas, dulu Bang. baru bisa bertauhid, Misalnya baru mengerti tauhid. berdasarkan Gitu. Qul huwallahu ahad, kemudian ayat-ayat tauhid tentang keesaan Allah itu ada dalilnya, biar mereka bertanya nanti dijawab. Ya gitu, harusnya begitu dong. Dijelaskan secara sistematis Allah itu misalnya zat, terus sifatnya apa. Sifat 20 Allah wujud kidam bako mukalafatuhu lil hawadisi. Kamu jelaskan semua itu. Mampus loh. Sifat 20, tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa Ini, sifat. tolong jangan di-mute. Hostnya fair to fair dong. Jangan memit. Enggak, Saya nggak bukan mute. gini. Kalau kamu mute itu ke mute sendiri. Memang settingnya begitu. Jadi kalau kamu nggak mute, Bang Ijar. ya jadi nanti angkat tangan aja. Kalau kamu nggak di mute, kamu nggak akan di mute. Kecuali kalau kamu ngerocok, nggak ada hentinya, baru kamu di mute. Tetapi kalau kamu ke mute sendiri, kamu jangan framing, oke, yang men. Oke? Dikatakan ngerocos. Oke, Bu, Oke, cantik. jangan framing, oke? Nggak ada yang ingin kamu. Jadi kalau seandainya kamu ke mute, Oh, enggak, angkat Bu. tangan aja. Kita di sini bukan mencari pembenaran kok, Bu. Di sini kita Oke, mencari angkat sejarah yang tangan aja benar. nanti kalau Iya. kamu ke mute sendiri Oke, ya. siap. Oke. Oke. Oke, Bang, tadi minta ini ya, tentang ketauhidan, maka saya akan menjawabnya. Kalau dengan keimanan, secara zahir dan batin kita sebagai umat muslim, kita juga meyakini kok, Bang, tentang kearifan-kearifan Al-Quran itu, Bang. Saya bacakan ayatnya, tunggu. Jadi kalau di dalam Al-Quran itu ada surat Al-Ikhlas. Nah, nanti kalau bertanya, fadol ya Bang ya. Saya akan jelaskan kata Bang Zat, mukhalafatul hawadisi, semua saya nanti akan jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita di dalam Al-Quran meyakini bahwasanya kul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, dialah yang Maha Esa, ya. Allahus Samad, Allah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid walam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperberanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Oke, di sini jelas ya. Kalau menurut keyakinan sampean kan adalah anaknya gitu. Kalau kita orang keyakinan tidak ada itu. Karena di sini dijelaskan dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Oke, udah. Sedikit dulu biar sampean bertanya, biar saya menjawab gitu. Oke, Biar sekarang nggak lama-lama. kamu jelaskan makna kata ahad itu, kan kulhu Allahu ahad. Kamu jelaskan. Betul-betul baca Qur'annya, betul-betul Bang. Jangan. Iya, kamu kan tadi bilang Allahu ahad. Allah itu Esa. Kamu jelaskan. Allahu ahad. Iya, Ahad. ya sudah. Kamu jelaskan aja arti kata Esa. Ahad itu arti kata Esa dalam Al-Quran itu. Esa dalam pengertian bilangan atau bagaimana? Oke, kita Abang boleh buka di Google ya. Namanya Asbabun Nuzul ya, mungkin Abang nggak ada kitabnya. Boleh buka di Google. Ada, saya ada 4 kitab Asbabun Nuzul di sini. Oke, siap, dibuka dulu maknanya ya, biar kita sebagai umat muslim yang akan menjelaskan bahasa Arab itu sendiri. Oke. Kamu yang jelaskan, kok saya yang buka kitabnya. Iya, maksudnya saya akan menjelaskan. Abang tinggal dilihat aja nanti biar dimaknai ya. Jangan framing ya, tidak usah framing ya. Siapa yang framing? Waduh. Enggak, maksudnya tadi kata Mbak Cantik itu loh, jangan framing katanya. Iya, saya tidak framing kok. Agama selalu menegaskan keadaan keesaan Allah, di mana saat itu orang-orang kafir Quraisy mempertanyakan esensi Tuhan. Ini sejarah ya. Menanyakan orang-orang Quraisy, kafir Quraisy itu menanyakan esensi Tuhan yang disembah Nabi Muhammad. Berawal ketika Nabi Muhammad hendak hijrah ke Madinah. Orang-orang kafir Quraisy telah merencanakan akan membunuh beliau sebelum berangkat ke Madinah. Berarti di sini tentang keesaannya itu adalah sebuah pertanyaan orang-orang kafir Quraisy tentang esensi Tuhan. Oke. Terus pertanyaannya Bang? Esa itu pengertiannya dalam makna bilangan atau bukan? Makna bilangan atau tentang itu tidak ada sangkut pautnya dengan makna bilangan. Itu sudah dikatakan Tuhan itu yakni satu. Ya, tidak ada yang dapat mensekutukan dia. Nah itu. Satu dalam pengertian bilangan atau bukan?
Kalau saya katakan bilangan dan bukan. Halo. Ya, jawab. Halo. Ya, jawab aja. Kan Tuhan itu tetap satu, yakni kalau dikata bilangannya bukan, kalau dibilang bilangannya juga bukan. Ya, apa beda satu bapau dengan satu Allah? Apa bedanya? Ya beda lah bang. Kan kalau Tuhan mau punya anak. Satunya Jangan itu dulu. Nah itu kan temanmu bang. Temanmu, bukan aku. habis. Loh. Ya kamu menjawabnya tuh jangan di Iya. situ dulu. Jangan gitulah. Kita nih fair to fair, satu-satu. Kalau Satu-satu, ya. nggak bisa. Ya, Jangan yang lain. Iya. Jelaskan tadi. Nah jelasin. sekarang satu apanya Allah tuh satu Satu apanya? apa? Apanya yang satu? Ya satu esa, tunggal. Ya Tidak apanya ada yang satu? membutuhkan dia. Sudah satu itu aja. Oke, Dan satu. tidak berbentuk Tuhan itu tidak ada bentuknya gitu loh. Ya nggak punya Jadi bentuk menurut kamu. Oh iya menurut saya tidak ada bentuk, betul. Mm-mm. Terus Ya oke. Sekarang kamu jelaskan Allah itu kan di dalam Islam kan kamu bilang tadi Esa, satunya apa? Satunya kamu bilang pokoknya satu. Nah, kamu jelaskan ke saya, Allah itu Esa, zat itu apa maknanya? oh zat itu maknanya maujud. Ada. Ayo. Apa pertanyaan kalian klasik? Ya, wujud. Iya, tahu saya wujud ada. Maujud bukan wujud. Maujud. Maujud. Ada. Iya, itu Maujud itu untuk makhluk. Kalau wujud itu untuk Allah. Allah itu zat al-wajibul wujud. Nah, ini kalian ini yang memahaminya ini sudahlah bukan orang Islam, memahaminya beda-beda. Kita ini orang Arab kok, bangsa kita Arab kok. Kita paham bahasa Arab. Ya, terserah kamu. Oke, sekarang bahasa Arab. Ya, terserah kamu. Kamu katanya mau wujud kan? Bukan aku yang mengatakan, itu tauhid itu. Kitab tauhid yang mengatakan. Iya, kamu bilang gitu tadi, Ya, mau wujud kan? Itu jangan framing lah, jangan muter-muter. Ya kan ini ucapan kamu. Kamu emang ada buka buku di sini? Itu kan ucapan kitab yang saya sampaikan ke abang. Iya. Oke, sekarang ini di dalam sifat Allah tuh disebut wujud atau mau wujud? Kalau zatnya mau wujud. Sifat Allah sifat 20 disebut wujud atau mau wujud? Wujud. Hah? Tidak bako. Iya, Iya, makanya. Kok kamu bilang mau kan wujud kau tadi? tanya tadi tentang zatnya, Bang. Kau tanya tentang zatnya, bedakan konteksnya. Zat Allah itu. Katanya kau bertanya tentang zatnya. Iya, kau wujud bukan Allah bertanya bukan zat. tentang Allah itu sifatnya. Beda, Bang. Nah, oke, beda ya. Nah, sekarang gimana? arti kata zat itu apa? Arti kata zat. Mawujud. Kamu buka kan mana referensi Islam yang bilang itu mau wujud? Astagfirullahaladzim. Buka referensi Islam. Apa? Zat itu artinya mau wujud di mana? Kamu buka referensi Islam mana yang bilang gitu? Saya ini lagi di luar kota, jadi tidak bawa kitabnya. Nanti kalau kita bicara lagi, saya akan tunjukkan itu datanya. Oke, aku juga bisa tunjukkan data. Oke, abang follow aku aja. Aku tetap di sini kok. Tenang aja. Aku akan buktikan itu. Enggak, santai. Iya, makanya. Nanti aku tunjukkan ke kamu juga ya. Oh ya siap. Tidak apa-apa bang, tidak apa-apa. Kan kalau saya kan tidak seperti kalian ya. Mohon maaf, saya bukan bersangka buruk kepada kalian. Tidak. Saya tidak bersangka buruk. Tapi curiga kan boleh ya. Curiga boleh. Enggak seperti kalian maksudnya apa? Ini kamu lihat ya. Gitu, karena kan kalian kan mempertanyakan hal yang sebenarnya bukan ranah kalian yang tidak tahu. Dan kalian mencari-cari tahu itu untuk menjadikan bahan pertanyaan. Padahal kalian itu harus belajar gitu loh. Kamu itu ada caranya. Kamu jangan framing dulu. Kamu jelaskan kata zat aja udah salah. Ini kamu baca nih. Kamu baca ini arti kata zat. Ya. Pertama kamu Islam dulu, tak kasih. Tidak bisa muter-muter ini. Ini apa arti kata zat? Ada di sini arti kata zat di sini. Apa artinya? Muter-muter bang, muter-muter ini. Tidak ada layarnya. Oke. Apa artinya itu? Adat way of thinking Allah with sifat attributes with reference to Allah. Amin. Definition. Astagfirullahaladzim. Apa? Itu dari tulisannya saja sudah salah itu. Dat. Apa dat itu bang?
Loh, Kita orang ya ini tidak belajar zat, ini zat Allah. Memangnya kamu pikir zat itu apa artinya dalam Al-Quran? Bang, kau tulis DZAT, bukan Ya, DAAT. ada ZAT itu enggak ada. Itu sama saja. Kamu memang literasinya kurang. Di Indonesia ada yang pakai DZ. Kamu mau saya tunjukkan langsung di Al-Quran? Pakai DZ atau pakai DH? Iya, coba tunjukkan Bang. Langsung tunjukkan. Itu sebenarnya sama saja. Enggak tunjukkan langsung. Enggak tunjukkan langsung biar saya paham ayatnya. Biar nanti ya. Biar saya pahami ayatnya. Karena kalau tidak melihat ayatnya kan kita tidak akan tahu dengan maknanya itu sendiri. Oke. Ya, itu pakai DH atau pakai DZ nih. Kamu baca nih. Nah. 30 kali penggunaan kata zat di dalam Quran itu tidak pernah dinisbatkan pada Allah. Biar kau tahu. Jangan dipindah Bang. Jangan dipindah. Enggak dipindah. Bisa perbesar biar kau lihat nih. Apa di sini? Diterjemahkannya apa di sini? Hah? Oh, layarmu ngelek-ngelek Bang. Kayak kau pakai jaringannya yang bagus dikit. Iya, desa soalnya. Kau buka surah Al-Imran ayat 119. Di sana ditulis bidati sudur. Al-Imran ayat 119. Oke. Bagus sekali ya begini Al-Imran. 118. 19. Ya. Ayat 119. 119. Bacakan Bang. Oke. Panjang itu ayatnya, tapi yang di bagian terakhirnya aja, di bagian terakhir. Oh iya. Makanya innallaha alimu bidati sudur. Oke. Punya Allah Maha mengetahui segala isi hati. Apa yang ada di dalam kata yang di dalam hati itu artinya bidati. Ya kan? Iya, gimana? Pertanyaannya gimana? Ya, diterjemahkan apa di situ? Iya, innallaha alimu bidati sudur. Sungguhnya Allah mengetahui apa yang ada Maha di dalam. Mengetahui. Iya. Alimu bidati sudur. Yang di dalam hati. Nah, ini kan sebuah kajian Quran, Bang. Kau belum lihat tafsirannya itu. Gimana? Iya, kan kita menjelaskan. Kau jelaskan dulu kata zat tadi. Zat tadi di situ kau tadi kan bilang pakai Z. Nah, ini ditulisnya apa? Pakai Z atau pakai H? Di sini tidak ada ini. Tidak ada. Nah, itu sama aja. Makanya kau tuh kau literasinya kurang. Gini, Bisa pakai DZ, bisa pakai DH. Oh, gini Bang. Pak Nizar, Bro Nizar, kau pahami dulu. Enggak. Saya tidak akan ini. Saya akan jelaskan ini. Quran itu gimana? Bentar, Bro Nizar. Jadi gini loh, Bro Nizar. Ketika ada tadi perkataan, mohon maaf kecurigaan terhadap kalian. Jadi kesannya kami ini nggak pernah belajar. Oh, nah maksudnya. Iya, biar. Iya, sebentar. Ya Allah, mereka Bang, kecurigaan kita orang. Saya ingin meluruskan. Akhirnya terpotong diskusinya. Memaknai mencecar seperti abang tadi. Kita masih curiga, bukan. Nyambung ini. Orang saja jangan ngomong begitu. Kita masih curiga. Bang, harus paham dengan. Oke, sah. Kenapa di situ zati sudur? Kenapa tidak pakai zati sudur? Kenapa pakai bidati sudur? Itu kan maknanya beda. Itu. Ya kau jelaskan makanya zat itu apa artinya. Oke, nih. Kau tunjukkan satu referensi kepada saya. Tunjukkan satu referensi ke aku. Di mana? Oke. Ya, Bang, siapa kau ini? Buka kamus Al-Munjid fil Lughah wal Alam. Ya, karyanya Luis Makhluf. Orang Islam itu sendiri, Bang, tentang Quran ini ya Allah. Nah, itu dia dari tadi saya mau ngomong tentang itu. Kata zat aja kamu nggak paham. Kesannya kita ini nggak belajar orang Kristen tentang Islam. Ya, biarkan saya berbicara. Jangan Biarkan saya berbicara. Nggak bisa, Pak Iwan. Ini. Saya mau ngomong. Gini. Iya, sebentar saya mau ngomong. Sebentar. Ya. Saya mau ngomong bahwa di sini para apologet belajar tentang Islamologi, kami belajar. Jangan. Oh ya. Makanya iya. Moderator harus sabar ya, jangan memotong dulu lagi diskusi ini kok dipotong. Iya, bukan dong. Ini kan ada framing. Tadi tidak seperti kalian. Diskusi kalian. seperti ini. Saya kira ini sudah dewasa di sini. Bukan Pak Iwan. Ini Mr. Apologet. Mr. Apologet dari mana? Bang nih, jangan menjawab. Saya hanya meluruskan masalah pertanyaan tadi nanti. Saya hanya meluruskan pernyataan dari Bro Nizar ini. Kenapa? Yang premis akan yang diskusi. Tugas moderator bukan itu. Yo, nanti dulu dong.
Enggak, biarkan Ikhwan. Kenapa? Saya ada apa? Saya membunuh Anda atau mencecar, memaki, menjatuhkan keyakinan Anda? Enggak, Tidak, apa? Pernyataan apa yang sampean mau omongkan ini? Ya, lanjut aja. Anda tadi bilang lanjut tidak aja. seperti kalian belajarnya. Maksudnya apa? Tidak seperti ini. Malu aja. Ya. Lanjut dulu. Kamu jelaskan dulu kembali ke kata zat tadi. Kamu cari di mana kamus yang menuliskan kata DJ. Oke. Ini Bang. Itu sama aja. Abang buka Quran apa ini? Razam apa ini? Abang buka Razam apa ini? Qurannya buka Razam apa? Enggak. Itu kan bentuk latinnya. DJ dengan DH itu bentuk latinnya. Cara bacanya itu sama aja. Tidak baca Quran yang ada latinnya, Bang. Aku di sini tidak baca Quran yang ada latinnya. Loh, kamu dapat DJ dengan DH itu dari mana kalau bukan dari latinnya? Astagfirullahaladzim. Ini kan kita ngelihat dari huruf hijaiyahnya, Bang. Iya, kamu coba kan ada alifnya itu. Bang, itu kan ba, zal, alif, ta. Makanya saya melatinkan itu ada alif, ada a-nya, ada h-nya. Iya, coba kamu cari mana referensinya, tunjukkan kepada saya. Gimana? Gini loh, Bang. Tunjukkan referensinya. Kata zat itu. Tadi saya udah buka kamus Islam. Itu kamus referensi Islam. Kata zat itu artinya entitas atau person. Kata zat itu untuk mengkontraskan antara zat Allah dengan sifat Allah. Itu sudah benar. Itu kan. Secara terminologinya kata zat itu sama itu maksudnya. Ya, terus Bang, terus berbicara terus. Nah, kamu terima nggak tuh penjelasan kata zat tadi yang tuh di kamus itu tadi? Kalau keyakinan kita orang tidak bisa dipaksa karena Islam itu berbagai banyak bentuknya. Yang kita pelajari bukan itu. Lalu apa penjelasan kamu tentang kata zat kamu bilang mau wujud tadi? Dari mana referensi kamu? Nanti saya tunjukkan kitabnya. Sekarang saya ada di ini. Saya open chat ya, Bang. Ini aja deh. Ini aja yang umum aja deh. Yang umum aja dah. Oh, yang umum aja. Oke, yang umum aja. Nah, tunggu, saya akan jelaskan tadi ya. Kata Abang ya, innallaha alimum bidatis sudur ya. Saya pengen jelaskan itu. Sudah boleh nggak? Apa? Boleh nggak? Ya apa? Jangan ya, jelaskan apa? Jangan menjadi orang yang cuman membaca Arabnya tidak dibaca, terus tidak tahu makna Arab itu sendiri, terus membaca terjemahan itu keliru. Iya. Karena kita apa artinya? Orang dulu kita membaca, ya dengarkan dulu Bang. Jelaskan aja. Membaca dan meneliti, mengkaji, mentafsir, dan kita tidak pernah bisa mentakwili itu. Nah, ingat itu ya. Ingat itu. Apa yang nggak bisa ditakwil? Alimum bidati sudur. Kenapa Allah pakai ba, Bang? Kenapa tidak langsung dati sudur? Kenapa pakai ba? Berarti kan di sini ada konsepnya. Makanya kalau Islamologi, belajarlah nanti kalian ya. Tak saranin biar makin pinter. Belajar ilmu nahu dan sorof biar nanti bisa menyatukan Quran itu sendiri. Oke? Biar kalian paham nanti. Iya, kenapa? Betul itu. Ada maknanya. Apa kaitan nahu sorof ya? Nahu sorof dengan konsepologi. Nanti kalian bisa paham ayat ini kok pakai tak marbuto ya. Tak marbuto ini isim muannas. Oh, diarahkan ke orang ini. Nanti kalian lebih paham lagi gitu loh. Ya, apa artinya di situ? Kamu terjemahkan aja, nggak usah kamu ribut-ribut. Oh, terjemahkan aja artinya apa? Artinya apa? Bidati sudur tadi. Allahu alimun bidati sudur ya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala isi hati ya. Kenapa Allah tidak pakai galap aja, Bang? Galap kan juga hati, kok pakai sudur? Nah, ini kan nanti dipertanyakan nanti sama kalian. Betul enggak? Enggak nanya ke situ saya enggak nanya ke situ. Oke, kita kan ini yang kita bahas ini arti kata zat. Tadi kan kamu ngotot tadi. Tulisnya pakai zat kamu tadi kan? Iya, silakan. Iya, emang zat hurufnya itu? Iya. Ada alifnya. Makanya kamu baca. Makanya kamu baca di situ apa? Di situ bentuk hurufnya terus diterjemahkan jadi apa? Abang buka aja Quran. Ini loh, aduh, kamu nih ribut banget sih dikasih tahu ditanya artinya apa di situ. Ditanya itu aja susah banget. Kamu lihat nih surah Ali Imran apa diterjemahkannya apa di sini? Mana? Nih. Mana, Bang? Ntar. Kau lihat nggak di layarmu? Terus? Artinya apa di sini? Diterjemahkan apa? Innallaha alimun bidatis sudur. Dengan yang ada di dalam. Nah, ya, terus?
berarti kata zat di sini dinisbatkan pada Allah atau pada makhluknya? Nah, itu beda lagi kamu. Quran aku bukan itu artinya. Ayo. Loh. Nah. Jadi kamu mau mengatakan yang menerjemahkan Quran ini goblok? Kamu yang pintar sendiri gitu? Tidak Bang, karena kita referensinya banyak Bang. Kita hidup di 4 mazhab Bang. Berbeda-beda itu kajiannya. Quran apa kamu mau pakai? Kamu mau pakai Quran apa? Oke, Quran Abang buka Razam Usmani. Kalau ini tidak, sama ini Quran orang Indonesia, ini dipakai oleh orang Indonesia. Oh, Quran Indonesia. Tapi artinya di Quranku itu bukan kayak gitu ya, bukan kayak gitu. Quran di artiku sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala isi hatinya, bidati sudur. Kalau di situ sudur ada dada, ada hati. Ya. Ini jadi untuk hati siapa? Hah? Kan kita tidak nanya siapa hati siapa. Iya, Allah mengetahui hati siapa. Ini ada yang ada di dalam hati ini kan ada bidati ini kan. Nah, kalau kau tanya itu, kau buka tafsir. Ayo kita buka tafsir tentang ayat itu. Kalau kau tanya itu. Hati siapa kan? Tadi kan kita membahasnya apa sih tadi? Kamu tidak nyambung sekali. Tadi kan kita membahas soal kata zat di dalam Al-Quran. Ya kan? Soal kata zat dalam Al-Quran. Saya tanya artinya apa? Kamu bilang mawujud. Tadi kamu bilang. Di mana terjemahannya ada yang menerjemahkan kata zat itu mawujud? Oke. Nanti ada nggak? Nanti saya pulang ini ya. Abang saya minta, tidak usah minta. Kita live lagi di sini. Ya. Saya tunjukkan kitabnya. Tipis kok kitabnya. Tangannya. Oke. Ya. Oke enggak nih? Bahwasanya tidak salah gitu loh. Itu kan menurut abang, nggak menurut saya kan begitu. Keyakinan kita orang kok. Itu menurut kamu. Ya saya juga punya referensi juga Islam yang nggak ngomong kayak gitu. Makanya gitu. Bang, Islam itu Bang sudah terpecah. Di zamannya siapa Bang? Zamannya Ali, Hasan, Hussein sudah. Makanya. Kalian jangan. Makanya. Makanya kamu pikir saya nggak tahu apa perpecahannya itu? Hah? Kita tidak usah lari ke situ. Kan saya mengatakan Islam itu. Iya, saya juga tahu soal perpecahan itu. Bang, makanya bukan cuma Islam kok, Bang. Yahudi ada, Kristen juga ada, perpecahan itu ada semua agama. Iya, makanya kamu menjelaskan konsep tauhid aja. Kalian Kristen Ortodoks sama Kristen Protestan itu sudah jauh beda. Bizar. Kamu menjelaskan kata zat aja udah nggak lulus. Saya tanya mana referensi kamu nggak ada referensi. Saya tunjukkan referensi banyak. Ada. Saya ini kan di luar, tidak bawa kitabnya. Nah, kitab apa yang kamu pakai untuk itu? Apa nama kitabnya? Oh, nggak usah Bang, nggak usah dibicarakan di sini. Kita yang membicarakan berdua nanti. Lo kok berdua? Nah. Kitab apa yang kamu pakai? Biar saya cari di sini kitabnya. Kalau tahu saya punya. Macam apa itu? Masa kita berdua ini lagi di live-in. Hostnya tidak kooperatif. Tidak apa-apa. Masalah ini kitab apa yang kamu pakai untuk menjelaskan kata zat tadi? Hah? Oke. Tuh. Saya minta fotokan sama dia punya istri. Tidak apa. Saya tunjukkan kamu lagi satu referensi ya. Ini bahkan ini kitab ini sering dipakai oleh Muslim sendiri ya. Bahkan apologet Islam sering pakai kitab ini untuk menjelaskan kata zat. Ini Kamus Al-Munjid fil Lugha wal Alam ya. Kata zat itu artinya adalah zat al-wajibul wujud. Itu adalah nama Allah yang ada zat al-wajibul wujud atau kausa prima. Nah yang kedua kamus ini. Ini kamus ini semua nih yang tulis. Nah itu zatnya pakai Z itu. Aneh Bang. Kitab-kitab aja kau nih buka zat itu pakai Z tuh. Kau lihat itu. Kenapa kau ini aneh-aneh? Itu. Apa? Dia bawalah ismu al-zat itu pakai DZAT. Tadi kau DHAT itu. Lo sama saja. Makanya aku bilang kau. Sama saja. Tadi kau menyalahkan aku tentang huruf Latinnya. Makanya kau bilang kau yang nggak paham. Aku tadi pakai DH. Kau bilang itu bukan itu. Harus pakai DZ. Coba buka lagi tadi tuh. Coba kau buka lagi. Kau aneh Bang. Itu sama saja. Lah ini di kamus yang lain bahkan nggak pakai. Ditulisnya zat doang ya. Artinya esensi, being, nature, atau person. Itu artinya zat. Apa kau? Mau saya tunjukkan lagi satu. Ini kamus Islam lagi ya. Satu lagi. Tunggu. Biar saya pahami nih kitab siapa. Saya pahami dulu kitab siapa. Jangan kau pindah-pindah dulu. Kau cari aja ini ya. Di website Islam bahkan. Bang, taklifnya siapa itu kitabnya itu? Siapa taklifnya? Ini kitabnya Luis Makluf ini. Ini sering dikutip oleh Islam. Yang atas siapa? Siapa yang atas tuh? Taklifnya siapa? Ini Luis Makluf ini. Luis Makluf. Ya. Luis Makluf. Ya. Luis Makluf. Ya. Nampaknya shock ini.
Bro Nizar. Kau cari ini, kitab ini ada di referensinya dari perpustakaan Kemenak ya, Kementerian Agama. Ini yang tulis orang Kristen Arab ya. Karena kamu Jadi sini paling teman-teman lengkap. Jangan di-mute itu, Nizar di-mute katanya. Dia yang mute Oh, sendiri. di-mute. Nggak ada yang mute. Dia mute sendiri. Iya di-mute itu, coba dibuka. Udah saya buka, nggak ada Saya yang mute. di mute. Saya tanya Siapa yang tadi mute? di mute. Kamu Siapa belum yang mute, mute? nggak usah framing. Saya tidak ada mencet mute kok. Lihat saya megang HP ini. Tangan kanan kiri. Jangan di-mute. Nggak ada mute. Bang, sekali lagi bang. Taklifnya siapa bang? Ini Dia itu nggak di mute, dia itu termute sendiri teman-teman. Kamu baca aja di sini. Ya. Jangan bohong lah. Saya jujur nggak ada. Iya, ngisi tapi lihat. itu namanya accident by itu kalau kamu goyang dikit itu bisa termute. Oke, siap. Bang, tadi taklifnya siapa bang yang mengatakan kita dari bang? Siapa bang? Ali apa? Ini yang nulis namanya Louis Makluf. Louis Makluf. Oke Ya. bang. Oke. Siap. Sama yang kedua namanya Hans Wehr. Ini pakar juga bahasa linguistik Arab ya. Oke. Abang bisa itu enggak menjamin enggak Louis Makluf itu Islam yang ada ajaran Indonesia ini? Yakin? Kau nggak usah ragukan Louis Makluf ini dipakai di perpustakaan Kemenak. Kau cari aja di perpustakaan Kementerian Agama. Siap. Ya. Oke. Ini Louis Makluf bahkan dipakai. bahkan abang kau Juma itu sering pakai kitab ini untuk menjelaskan kata zat. Karena orang Islam di Indonesia ya sering salah memahami kata zat. Dia pikir zat padat, cair dan gas. Karena sesuatu yang menempati ruangan dan waktu itu bahasa Arabnya namanya madah, bukan zat. Betul lah bahasa Arabnya betul. Ya makanya saya sudah meluruskan pemikiran orang Kristen supaya nggak salah. Kau malah membantah penjelasan saya lagi. Nah ini ya ada yang pakai dal waw alif ta, ada zal alif ta ya. Nah ini yang saya yakini al-zat ini tunggu, istri saya belum balas ini. Akan tunjukkan nanti kita bacakan ya. Makanya Quran ini hati-hati kalau mohon maaf saudara saya yang nonis, mohon maaf sekali. Quran ini hati-hati dan kami di Indonesia juga ada ulama yang tidak seopini, ada juga ulama yang seopini. Jadi hati-hati yang kami pelajari apa, nanti yang kalian jelaskan apa, otomatis nanti bertentangan dengan kami. Karena sudah banyak sekali orang Islam yang tidak benar menyatakan kebenaran untuk menyampaikan suatu hal. Kamu nggak usah ke situ dulu. Kamu enggak bang, itu saya jelaskan supaya abang mengerti gitu loh. Karena saya paham itu namanya aliran-aliran dalam agama itu hal biasa. Iya, makanya penjelasannya, makanya terminologinya dulu kamu jelaskan ke saya. Zat itu apa? Tadi kamu bilang mawujud, mana kamusnya yang mengatakan itu? Saya tanya referensi kamu kitab apa? Kamu pakai kitab apa kamu menjelaskan kata itu tadi? Kamu nggak mau sebutkan di sini. Istri saya lagi ini belum balas. Tunggu aja. Kalau terminologi kata zat saja kamu belum lulus, gimana mau bahas sifat? Mau gimana mau bahas asma? Astagfirullahaladzim ya Allah. Iya bang, iya. Ya terus aja bicara, tidak apa-apa. Nah iya makanya kalau kamu terminologi kata zat saja kamu belum paham apa itu zat, apa itu sifat, nanti baru kita masuk ke sifat itu apa maksudnya, gitu loh. Kau paham? Nanti apakah sifat dengan zat itu beda? Pandangan Imam Asy'ari, Imam Maturidi, ya? Apa pandangan mereka? Sampai ke sana ya, masya Allah. Makanya kamu jangan meremehkan orang Kristen dulu. Kamu tadi di awal-awal meremehkan. Tidak meremehkan, saya tidak meremehkan. Memang meremehkan, makanya tadi saya potong. Saya nggak tahu pandangan teologi Islam. Moderator, jangan gitu loh, diam. Oh gini bang, gini loh bang. Kamu yang diam Iwan, aduh. Saya berhak meluruskan. Oh iya, berarti orang bang ya, jangan menganggap remeh orang Kristen tentang Islam. Oke, jangan. Oh iya, enggak masalah bang, enggak masalah. Itu saya justru kamu yang tidak paham kekristenan. Makanya kamu waktu berpikir bang, istilah anak Allah. Memang saya awam. Saya sudah katakan di awal, memang saya awam. Ingin bertanya. Nah, apa salahnya saya kalau abang menghina saya? Enggak ada menghina. Siapa yang menghina kamu?
Tadi abang katakan emang justru itu diarahkan kepada siapa itu? Kepada saya kan? Justru kamu nggak paham kan saya bilang itu menghina. Sudah saya katakan saya awam. Saya ingin bertanya. Ya, ayo. Ya nggak masalah kamu mau tanya. Abang cecer saya. Makanya di sini. Makanya sekarang kamu jelaskan kata zat aja kamu belum lulus. Gimana mau bahas sifat? Ya Allah, ini apa itu sifat? Menurut Imam Asy'ari apa? Al-Maturidi apa? Menurut Imam Al-Baqilani apa? Al-Juwaini apa? Sifat itu apa? Tahu paling ilmu kau belum sampai di situ untuk menjelaskan itu. Halo. Jangan di-mute itu. Halo? Udah Halo, ya. Halo. Udah. Ya, silakan. Gimana? Ya, kau jelas. Sekarang kutanya kau. Zat dengan sifat sama tidak? Zat sama sifat. Gimana ya jelaskan ke kau ini Bang ya? Ya jelasin aku bingung. Nah, enggak, kalau kau nggak tahu memang. bukan nggak tahu Bang. Sama halnya tadi aku bertanya, cuman aku halus sekali bertanyanya. Cuman memang aku pengen tahu, udah tahu sedikit, cuman pengen tahu lagi dari omongan abang ini tadi siapa itu Mail. Karena kalau menanyakan zat sifat tentang peragaan ini sebenarnya ada kok kitabnya. Tunggu Bang, tunggu Bang ya. Aku minta kirim ke istriku, aku minta foto dulu ya. Aku mute bentar ya. Nanti aku jelaskan tentang zat sifat biar kamu yang mute tapi jangan nanti kamu framing kita yang mute lagi ya, kamu yang mute ya. Oh enggak, emang tadi ke mute kok. Ada bacaannya, hanya host yang mengizinkan kok. Jadi teman-teman yang di YouTube bisa ditonton ulang gimana gitu ya. Ada perkataan-perkataan bahwa dikatakan kita ini orang Kristen belajarnya tentang Islam ini gak benar. Maksudnya kurang. Dikatakan kurang belajar. Dan yang kita lihat sekarang, ya teman-teman yang menyaksikan di YouTube ya, gimana cara menilainya sendiri. Bahkan saudara kita Mr. Apologet ini memaparkan data yang akurat ya dari pihak mereka. Jangan dulu framing, ini belum selesai. Loh, saya biar Google dulu biar dia Google dulu si apa tadi namanya? Mana dia tadi keluar? Oh, Nizar tadi. Ya, kau dia lagi hubungin istrinya katanya. Kok ilmu agama kok sama istrinya data? Gimana sih? Minta foto. Ya maklum lah. Kan laki-laki imam. Gini ya teman-teman ya Muslim, supaya kalian paham. Kalau mau belajar ilmu kekristenan, apalagi Trinitas, itu ilmu tingkat tinggi, ya. Ilmu tingkat tinggi itu. Ya. Jadi kalau kalian di ilmu tauhidnya juga kalian tidak paham, kalian mau belajar Trinitas, pasti nggak akan nyambung diskusinya. Kata zat dengan sifat aja belum bisa dijelaskan. Gimana kamu masuk ke terminologi Kristen, istilah anak Allah, istilah Tuhan Allah, ya itu kalian tidak akan nyambung kalau masuk ke situ. Ya, shalom teman-teman yang ada di live chat ya. Silakan like and subscribe, jangan lupa ya share juga ke teman-teman yang ada di grup untuk pengajaran juga. Untuk admin live chat, terima kasih ya atas layanannya. Ya, memberkati semua. Ya, kalau ada pertanyaan silakan di chat ya teman-teman yang di live chat. Shalom. Nah, nih gimana nih caranya? Pak Iwan, silakan deh Pak Iwan. Ada Pak Dani di sini nih. Oh, ada Pak Dani. Ya, tunggu resen aja dulu deh. Pak Dani mungkin belum nyimak dari awal. Ya, nggak usah tanya dulu lah. Iya. Jadi Pak Dani, kalau Pak Dani dulu. dia nggak mau bahas masalah akidah dia maunya bahasnya masalah syariah aja dia. Ya, ada bidang masing-masing mungkin ya. Kita nggak bisa paksain. Ini ada Pak Kafir, cuman deh Pak Kafir nggak mau resen nih. Dari teman-teman yang di sini nggak ada yang mau resen ini, menanggapi. Kepo menyimak karena seru ya.
Ini dengan apologet saja bagus diskusinya, jangan dulu diganti yang lain. Nah, ini ada Pak Kafir nih. Ya sambil menunggu ya. Tanggapan aja. Kakak, shalom Pak Kafir. Ya, selamat pagi. Mantap. Oh, bu operatornya mantap. Jos, mantap. Bahasanya mudah dipahami. Cuman sayangnya, memperdebatkan masalah DJAT sama DH yang dari Zal tetap Idati itu tadi. Saya pikir ini ini diskusi modelnya model gedebus, cuman ngomong-ngomong itu kok kan ya lucu, nggak mau masuk ke isi. Itu dari tadi itu belum masuk ke isi itu, hanya muter aja. Kan aneh gitu loh. Jadi kalau diskusi ke teman muslim itu harusnya kalian tuh udah bawa data, harus bawa data. Mau perang kok malah minta sama istrinya. Loh, kalau kambingnya di Lauhul Mahfuz, pulangnya berapa tahun lagi turun ke buminya kan gitu loh. Itu aja, terima kasih. Ya, ini kayaknya lawan diskusi sudah keluar apa gimana nih? Oh, terjatuh nampaknya. Buat dibuka ada Broda. Oh, ini masih Shalom Broda. Shalom. Ya. Jadi Bang Hija dibuka. Sebentar. Pak Iwan, saya moderator. Ya, silakan Broda Felta. Jadi sebenarnya betul ya tanggapan teman-teman ini kalau bisa muter-muter ya, bro. Mr. Apologet ini kan data yang sangat lengkap. Ini bagus banget loh. Jadi gini bro, teman-teman dari Muslim juga, kita itu saya tahu persis ya, Mr. Apologet itu kan dia sistematis ya. Saya bisa menyimpulkan sistematisnya beliau itu. Misalnya, ayo kita bahas dulu mengenai zat. Zat itu teman-teman kan membangun suatu struktur struktur keilahian dari teman-teman Islam. Silakan, itu konteksnya. Dan itu bisa sama bro, itu mau disamakan logikanya oleh bro Apologet, ya Mr. Apologet. Nanti kita masuk ke konten, itu lebih ini lagi. Jadi kebenaran itu ada di kontennya. Nanti audiens akan milih mana yang adalah kebenaran. Nah, mereka bebas memilih. Kita belum masuk ke situ aja, udah. Aduh, aku tuh nunggu aja nih dari tadi. Nih gimana sih penjelasan dari teman kita yang dari Muslim? Kita tunggu, tapi nggak keluar juga. Ya, teman-teman tolong siapkan data yang lengkap. Nah, data itu kan bisa saling melengkapi. Ya, jadi kita tuh nggak ini loh bro. Kita ingin sekali justru dapat data yang lengkap, ilmu yang lengkap mengenai keimanan dari kawan-kawan kita yang Muslim. Nah, itu kan enak kita. Nah, kalau masuk pada ranah logika, itu tadi perdebatan. Misalnya, menurut saya itu nggak logik. Menurut Anda tuh logik. Ya kan gitu. Itu adalah perdebatannya. Memang, battlefield-nya itu kan ada di logika. Ini bisa diterima dengan logika apa tidak? Ini logik apa tidak? Kan gitu. Ya, semua yang bisa dijelaskan itu pasti logik. Ya, kita bisa menjelaskannya. Nah, penjelasan kita logik apa enggak? Ayo, nanti teman-teman yang nilai, ya, di audiens yang akan menilainya. Ayolah, kita bangun itu. Saya pernah sampaikan itu ke Mr. Apologet ya. Saya menyimpulkan sendiri yang disampaikan oleh Mr. Apologet secara sistematis. Dia menjelaskan struktur hubungan fungsinya. Itu lengkap banget. Gitu loh. Itu yang kita bangun ya. Nah, jadi mestinya bersyukur kawan-kawan dari Muslim, bersyukur karena Mr. Apologet ini berupaya mencari data selengkap-lengkapnya, gitu loh. Nah ini kan perlu disyukuri gitu loh, ya kan, bukan teman-teman malahan kelihatannya ini gitu loh, aduh kok repot banget sih, padahal kita justru harus bersyukur, gitu loh bro. Ya, jadi saya ingin sekali lah ada yang dari Muslim yang bisa dalam tanda kutip seimbang dalam arti sehingga keseimbangan itu kan bisa menambah pengetahuan. Jadi dari pengetahuan dari bro Apologet ditambah pengetahuan dari kawan kita yang Muslim yang bagus itu matching. Nah kita bisa terima pengetahuan itu gitu loh, bisa nambah pengetahuan kita ini lagi. Nggak putar-putar bolak-balik nih gitu. Itu aja masukan saya, bro.
Oke, makasih Bro Dapelis ya. Ya, masih ada satu lagi nih. Sebentar ya. Bro David, silakan. Shalom, Bro David. Selamat pagi. Terakhir Bro David nih. Terakhir ya. Shalom. Ya, emang kalau diskusi dengan Islam KTP, Islam Abangan emang repot emang. Seolah-olah serba salah itu. Itu ditunjukin arus utama, dikatain itu kayak sampah gitu. Nah, tentang akidah gitu ya. Terus habis itu tentang pengeluaran doktrin ya, dari pandangan kekristenan itu. Ini aja udah nggak mampu. Lalu bagaimana untuk mengetahui doktrinnya kekristenan? Apalagi Yahudi, itu gimana? Gitu loh. Kan terbalik kan kalian tuh kan menyamakan, bilang, oh Yahudi sama satu gitu. Loh, kalian lupa, justru di Yahudi lebih ribet daripada kalian sebenarnya. Gitu. Belum yang mengetahui yang namanya Lurianik, Kabbalah, terus Sinsansum, itu gimana gitu. Terus habis itu tentang Ensof, terus Sephiroth itu lebih ribet ya. Gimana samanya gitu. Bahkan mengenai Pardes juga itu juga lebih mendalam gitu. Terus apalagi Akados Baruhu, emangnya Ikhwan tahu Akados Baruhu itu apa? Apalagi yang satunya itu, yang belaga-belaga itu, emangnya tahu Akados Baruhu itu apa? Gitu. Ya makanya kalau dengan Islam Abangan, KTP, ya, emang repot gitu. Dan itu yang dijelaskan oleh Mr. Apollo gitu, udah dalam itu. Cuman bagaimana buat kalian yang mengaplikasikan pernyataan-pernyataan itu, gitu. Kalian cek, kalian cross check, itu benar nggak itu? Jangan-jangan yang Islam ini siapa? Yang Islam ini Mr. Apollo gitu daripada kalian, gitu. Gini. Tentang akidah kalian sendiri aja nggak ngerti. Tapi kalau bikin polemik dari kekristenan, kalian yang paling jago. Ya. Ini apaan? Ya. Coba akidah kalian yang ingin ketahui, pedalamin dulu, ya, sebelum mengkritik kekristenan. Saya mendalami kekristenan, nggak mengkritik ke Islam, nggak salah-salah. Ya. Ya kalian kritik kekristenan, salah-salah. Tapi akidah KTP ternyata ya emang repot emang. Lawan Islam KTP nih. Nah itu aja bro moderator. Tuhan berkati. Oke, Bro David, thank you. Bentar Pak Dani. Bro Nizar udah apa belum? Halo bang. Ya. Halo. Oke, mohon maaf sebelumnya tidak kelengkapan data saya. Istri saya tidak membalas. Mungkin ada Zoom lagi. Oke, Bro Nizar, aku share aja ya dari. Kalian tahu pasti Rabanians ID kan? Rabius ID? Rabanians ID itu YouTuber Islam juga dia. Oh, saya kurang memahami. Nggak tahu, tapi dia tuh YouTuber Islam yang cukup ini juga followernya banyak ya. Oke. Jadi apa Rabius? Ini dia Rabanians ID. Nih, kamu nonton aja dia nanti penjelasan dia soal kata zat di situ. Nah ini aku langsung bukain dari blognya dia ya. Kamu lihat di sini ya, di blog Rabanians ID ya. Dia menjelaskan soal kata zat.
Biar kau paham. Dari mana dia kutip kata zat itu ya? Nah, kalau untuk sesuatu yang menempati meter atau substans dalam bahasa Inggris ya, yang menempati ruang dan waktu itu disebut madah di dalam bahasa Arab. Sedangkan kata zat, nah ini kamu lihat apa yang dia kutip. Kamus siapa? Kamusnya siapa? Yang saya sebutkan tadi kan? Louis. Nah, Louis Ma'luf kan? Ya. Betul nggak? Artinya seorang apa di sini? pakar Louis Ma'luf, ya. Apa Arab itu? Katolik. Seorang Arab Katolik asal Lebanon. Hmm. Bahwa Allah ismu al-zat al-wajib al-wujud. Ya, Allah itu adalah suatu nama zat yang maha ada. Menyebabkan segala sesuatu menjadi, ya, terus? Oke, lanjut sini. Kalau itu tadi Louis Ma'luf, sekarang kamus yang kedua. Kamusnya siapa? Asal Jerman. Arab asal Jerman. Apa itu? Dictionary of Modern Written Arabic. Terus, Bang? Artinya apa di sini kata zat? Being essential nature self personality. Oke. Ya. Jelas ya? Ya. Ini bukan websitenya orang Kristen loh ini. Orang Islam. Iya, Bang. Untuk menjelaskan kata zat. Zat aja untuk menjelaskan kata zat. Dia kutip dari kamus orang Kristen. Kamu lihat. Iya, gini Bang. Kalau Sekarang, saya... bentar. Ya. Ini kamu baca di sini. Dalam Quran, kata zat disebutkan 30 kali. Tapi tidak pernah kata zat ini disandarkan atau disifatkan pada Allah. Yang termasuk di jati sudur tadi itu. Yang jati sudur tadi. Ya? Iya. Itu bukan untuk Allah, tapi untuk makhluk atau sesuatu yang ada di dalam hati manusia. Maksudnya zat itu diterjemahkan sebagai sesuatu yang ada di dalam hati manusia. Iya. Ya, Bang. Karena gini, Mbak. Boleh ini kamu lihat sini ya. Ini kamu lihat referensinya di sini diambil dari mana? Dari korpus Quran ya. Kata-kata 30 kali. Sekarang kita lihat di korpus Quran. Ya. Selama penggunaannya itu bagaimana? Tadi kamu bilang pakai DZ kan tadi Latinnya kan? Iya. Kamu lihat di sini. Di sini pakai DZ atau pakai DH? Bukan, Bang. Iya, makanya saya bilang itu sama saja. Cuma kamu cara bacanya ya tetap aja kamu bilang zat gitu kan. Ya sama aja zat juga ini bacaannya. Cuma di Latinnya pakai DH gitu loh. Iya. Terus? Itu aja kamu permasalahkan. Padahal sama aja sebenarnya maknanya itu. Cuma beda di Latinnya doang. Bukan aku yang permasalahkan. Abang dari permasalahkan DHAT itu loh. Bukan, kamu tadi mempermasalahkan kamus yang saya bawa tadi. Kamus yang tadi saya bawa tadi, kamu bilang, oh itu kok DH, bukan pakai DZ gitu. Kamu bilang gitu tadi. Makanya saya bilang itu sama saja. Bahkan di dalam... Jadi ini Bang, penjelasan nih secara apologet. Mohon maaf, Bang. Kita ini kan pernah ya mondok. Jadi kita tidak berpatokan ke internet, apa kemana Bang, enggak. Karena kita di pondok itu belajar tentang itu, Bang. Jadi bukan bersandar kepada yang namanya HP ini, internet, enggak, Bang. Kita bersandar kepada kitab-kitab yang kita pelajari. Disclaimer dulu, kalau Abang menyatakan untuk melihat itu di sana, ya tafadhol, silahkan. Tapi kalau saya sendiri belum pernah untuk menyentuh itu. Tapi kalau untuk di kitabnya saya pernah menyentuh. Gitu. Loh, kamus kan saya bukain semua tadi. Masalah websitenya oke, tapi saya langsung rujuk ke sumber primernya nggak tadi? Kamusnya langsung saya rujuk kan? Dan saya tidak kenal itu nama Rababanians itu. Kamu nggak kenal dia nggak apa-apa. Yang penting kamus yang saya pakai tadi, kamus itu diterbitkan oleh Islam ada, yang orang Kristen juga ada. Arti kata zat tadi itu ada persamaan dalam hal kata person tadi di situ. Untuk kata zat itu digunakan untuk menunjuk pada satu sosok atau entitas yang ada, yang wajibul wujud, yang keberadaannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu. Nah itu disamakan dulu. Nah artinya dari kata zat itu kamu paham nggak dengan saya? Artinya adalah substansi atau esensi tadi. Iya kan? Ya yang saya jelaskan tadi kan, yang di awal. Ya, kalau kamu bilang tadi wujud ya. Wujud itu kan wujud dengan mawujud ya kamu bilang tadi ya. Iya, kalau wujud itu artinya apa?
Wujud itu kan ada eksistensi artinya. Ya, maujud juga maknanya ada. Maujud itu, kalau maujud itu keberadaan yang real akan sesuatu tersebut. Nah, itu cuma filosofi bahasa, Bang. Itu cuma maujud itu yakni makna tak ada. Iya, sama aja, makanya aku bilang terus sama aja. Wujud itu maknanya apa? Filosofi kata kan? Iya, eksistensi ada. Iya, berarti kan maujud sama yang tadi aku jelaskan kafir Quraisy, betul kan? Menanyakan eksistensi Tuhan kan? Yang sekarang gimana, kamu jelaskan ke saya tadi, sifat dengan zat sama nggak? Gimana, Bang? Kan Allah itu Esa. Esa apanya kamu tadi belum jawab. Nah, sekarang Esa, anggaplah Esa zatnya. Sekarang sifatnya... Nah, aku jawab tadi dengan keyakinanku, Bang. Sudah aku jawab tadi. Ya, sekarang bagaimana dengan sifatnya? Sifat 20 tadi. Ya. Iya, sifat 20 itu. Nah, kamu menjelaskan tauhid berdasarkan sifat 20 atau itu tauhid rububiyah? Iya. Ya, sifat 20 ya berarti kamu ya. Berarti pertanyaannya ini lah, ubah lagi ya. Enggak dirubah. Pertanyaannya sifat dengan zat itu sama atau enggak? Beda. Nah, kalau pertanyaannya sifat dengan zat berbeda. Kalau begitu sifat ini dia kodim atau tidak? Dia kodim atau hadis? Oke. Gimana pertanyaannya? Oke, biar saya simak, biar saya masukkan ke dalam otak saya. Ya, makanya kan kau kan lulusan pesantren, ya kan? Sifat kodim. Zat Allah kodim, sifat Allah kodim tidak? Gini Bang. Kau bicara dulu pertanyaannya biar ku tulis, biar ku cerna, baru ku jawab. Gimana? Ya, sifat Allah kodim tidak? Sifat Allah kodim tidak? Zat Allah kodim, sifat Allah kodim atau tidak? Ini anak lulusan pesantren nih. Kodim ya? Buka mic-nya tuh. Makanya jangan kau mute. Enggak, Bang. Gini, Bang. Bukan. Maksudnya kau ngomong dulu, ya. Kau ngomong dulu biar ku catat, biar ku cerna nanti, baru ku jawab. Kok saya yang menjelaskan? Ya saya, kalau ngomong saya menjelaskan, gimana kau? Abang ya saya tanya, kau jelaskan lah. Ya, aku jawab. Betul kan? Sudah kodim. Ya, kau jawab. Sudah terlebih dahulu kodim. Zat Allah kodim. Ya. Zat Allah kodim. Zat dengan sifat berbeda. Betul nggak? Iya. Beda. Nah, sekarang ada berapa yang kodim? Ya, sifat Allah itu, Bang. Sifat Allah kan kodim semua. Iya. Sifat Allah kodim, zat Allah kodim, tapi berbeda. Sekarang pertanyaannya ada berapa yang kodim jadinya kalau begitu? Gimana jelaskannya ya, Bang? Yang kita tahu kan cuma 20, Bang. Iya. Gimana? Iya, saya ngerti. Sifat 20. Kau tanya yang mana yang kodim sebenarnya? Ini. Allah. Kalau bicara soal itu nanti perbedaan pandangan soal imam-imam itu beda. Nanti dulu ke situnya. Bapak mukhalafatul lil hawadisi kan itu kodim juga itu. Iya. Nah, iya, tapi pandangan-pandangan imam-imam itu beda. Misalnya kalau makanya sifat bentar, Nizar. Nizar, bentar. Tanyakan kepada saya, imam mana yang kau ketahui gitu loh. Loh, kalau masalah penjelasan ilmu kalam, Imam Asy'ari dengan Al-Maturidi itu masabnya kalau Ahlussunnah wal Jamaah. Iya. Terus kalau soal masalah teologinya ya. Iya, itu saya akui. Terus. Oke, sepakat dulu ya dua imam itu ya. Imam Asy'ari dengan Maturidi, Abu Mansur Al-Maturidi. Iya, Maturidi, iya. Terus? Ya. Pertanyaannya tadi kan kau sudah jawab, zat dengan sifat berbeda. Zat kodim, sifat kodim. Berarti ada sama-sama kodim nih. Ada pertanyaan saya, ada berapa yang kodim jadi kalau begitu? Ya kalau yang kita ketahui ya 20, Bang. Nah, berarti sudah tidak satu lagi itu namanya. Oh. Sudah ada 2 yang kodim, bahkan 20 yang kodim. 20 yang kodim. Tambah Allah jadi 21 Allah. Allah, ada orang ini ya Allah. Gimana ini? Weh, ini enggak fair to fair ini. Sabar dulu, makanya fair to fair ini. Tidak bisa ngomong ini. Kau lulusan pesantren. Tidak bisa, Bang. Saya tidak bisa gini, tidak bisa ngomong nanti. Iya terus ngomong. Iya yuk. Kau kan lulusan pesantren. Pertanyaan begitu kau pusing sudah. Aduh, kasihan sekali kau lulusan pesantren. Gimana kau? Aku jujur aja pusing. Kau mondok di mana kau? Kau mondok di mana? Oh, aku mondok di Hadramaut, Bang. Aku mondok di Hadramaut. Kenapa?
Kau udah baca buku Kifayatul Awam belum?